Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fatmawati, Fatimah Az-Zahra, dan Mesyitah Syari. Di video ini, kami akan mengenalkan sebuah metode terjemah Al-Quran, yaitu metode Qorma, yang mana video ini kami buat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Ali Muammar Zainal Abidin, SSI MA. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai metode terjemah Al-Quran Al-Qorma. Siapakah pencetus metode ini? Beliau ialah Rashanda Ambia Abu Fatin yang lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 12 Muharram 1402 Hijriah atau 10 November 1981. Beliau menempuh pendidikan dasar umum dan agama hingga tingkat menengah atas di Cirebon. Kemudian melanjutkan studi pada jurusan pendidikan matematika di UPI Bandung dan pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program pasca sarjana di UIN Sunan Gunung Jati pada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Beliau memiliki pengalaman mengajar Al-Quran selama hampir 15 tahun di banyak tempat dan lembaga Al-Quran. Selain itu, beliau pun aktif sebagai pembina rumah belajar Al-Quran metode Al-Bana, dan beliau menjadi salah satu pimpinan di PT Cordoba Training Center. Selama 5 tahun terakhir, beliau khususnya untuk masyarakat Bandung, beliau telah menjadi pengasuh program belajar Al-Quran di MQTV dalam acara metode Al-Bana yang ditayangkan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu, kenapa jadi sampai dinamakan metode Qorma? Penamaan metode ini berangkat dari pengalaman mengajar Al-Quran dan riset yang beliau lakukan kurang lebih hampir 15 tahun di banyak tempat dan lembaga Al-Quran. Awal mula terbentuk metode Qorma ini ialah sebuah pembaharuan dari metode Al-Bana dan Tamyiz dengan adanya kerjasama antara Al-Quran Cordoba dengan Akademi Cordoba Indonesia, lalu menerbitkan sebuah metode belajar terjemah Al-Quran secara praktis dan cepat dengan sistem 3 hari. Metode ini disebut juga metode Cordobana, yaitu belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai bisa. Sedangkan metode Qorma adalah metode terjemahnya. Dengan demikian, adanya metode Qorma ini agar masyarakat bisa dengan mudah memahami Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran. Metode Qorma ini ialah pembaharuan dari sebuah metode Al-Bana. Berawal dari metode Al-Bana menjadi metode Qorma, yaitu agar ada pembaharuan dan bisa membangun masyarakat agar lebih mencintai Al-Quran. Pembahasan dan isi metode Qorma. Di dalam metode ini, penulisan, penyajian, pembahasan mengenai struktur kata. Struktur kata terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama harf, huruf bermakna, yang kedua isim, kata benda, dan yang ketiga adalah fiil, kata kerja. Yang pertama, harf, huruf bermakna, merupakan bagian dari kata-kata, atau dengan istilah lain adalah kumpulan dari huruf-huruf. Dalam metode ini, huruf dibagi ke dalam beberapa bagian, seperti huruf harf, seperti huruf athaf, kata hubung, huruf jar, pengendali isim, huruf taukid, penguat, huruf nida, panggilan, dan huruf yang lainnya. Jika dilihat dari metode ini, bagian huruf-huruf bermakna memang terlihat banyak, tetapi jika terus-menerus melatih menghafal kosakatanya, insya Allah dengan cepat kita dapat memahaminya. Seperti dalam targetan metode ini bisa menerjemahkan Al-Quran sistem 3 hari atau bisa mencobanya secara rutin latihan menerjemahkan Al-Quran, bahkan bisa mungkin setiap hari. Gunakan formula 175 untuk mempercepat kemampuan pemahaman Al-Quran. Lalu apa itu formula 175? 175 itu maksudnya adalah 1 minggu ada 7 hari dengan target 5 halaman per harinya. Kenapa 5 halaman per hari? Asumsinya begini, dalam 5 waktu sholat, setiap waktu sholat maka targetkan untuk dapat menerjemahkan 1 halaman. Lalu metode yang kedua yaitu isim.
Lalu bagian kedua yaitu isim, kata benda. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti atau tidak disertai dengan waktu. Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang atau binatang, tempat, atau yang lainnya. Yang dimaksud di sini tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Lalu bagian yang ketiga adalah fiil, kata kerja. Kata fiil adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu arti dan disertai dengan waktu. Fiil dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Fiil pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Fiil dapat dikenali dengan cara yang paling sederhana, yaitu apabila terdapat suatu kata dalam Al-Quran yang bukan huruf dan juga bukan isim, pasti kata tersebut adalah fiil. Apabila fiil berawalan, berarti itu menunjukkan makna sedang berlangsung atau sedang mengerjakan. Sedangkan fiil yang berawalan menunjukkan makna telah berlangsung. Berikut contoh terjemah menggunakan kosakata isim. Sawaun sama saja, kolbun kulubun hati, nasun manusia, nafsun anfusun jiwa, sam'un pendengaran, basarun penglihatan, ghisyawatun tutup, maradun penyakit, sufahaun orang bodoh, alimun sangat pedih, azimun sangat berat, azimun maha agung, tughyanun kesesatan, dhalalatun kesesatan, tijaratun perdagangan, tijaratun perniagaan. Jadi, apa sih tujuan dibentuknya metode Korma? Pada dasarnya, hadirnya metode Korma berguna untuk mempermudahkan bagi orang-orang yang ingin menerjemahkan Al-Quran, menepis mitos-mitos tentang menerjemahkan Al-Quran yang selama ini dihantui pola pikir masyarakat, seperti sulitnya menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran membutuhkan waktu yang lama, mustahil bagi orang yang sudah tua atau masih pemula untuk menerjemahkan Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan metode Korma? Kelebihan metode Korma yaitu cepat menerjemahkan Al-Quran dengan praktis apabila untuk para pemula. Kemudian mudah menghafal kosakata yang bermakna karena menghafalnya dengan sistem magic. Lalu mudah menentukan bentuk kata bermakna dalam Al-Quran, apakah itu huruf, isim, atau fi'il. Selanjutnya, mengetahui akar kata mujarrad dari setiap kata yang ada dan mengetahui makna-maknanya. Lalu kekurangan metode Korma. Tidak ada penjelasan atau teori yang secara rinci mengenai apa itu isim, fi'il, dan huruf. Karena bagi orang awam atau pemula yang sangat baru belajar membaca Al-Quran tidak akan paham. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.